Pendeta Luga tantang Allah lawan Yesus, buktikan kalau memang Tuhanmu hebat. Untuk menunjukkan ketuhanan ini pun saudara harus diadu, ya, diadu. Saya memakai di dalam nama Yesus dan para ustadz memakai di dalam nama Tuhan Allah, nama Yesus. Dan saya sudah buktikan ternyata, ya, kita jangan cuma teori saudara, jangan cuma ngomong, buktikan kalau memang Tuhanmu hebat. Saya besok bawa orang kerasukan setan, ya, saya besok bawa orang kerasukan setan, dan ternyata, dan sudah saya buktikan, dan memang ternyata Allah Subhanahu Wa Taala bukan Tuhan. Kenapa? Karena setan dalam nama Yesus, si Abi langsung ketakutan, ya. Kecuali saya kalah waktu fight, karena si Abi pun membawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang Islam, dia jebol pesantren dari Banten. Saya hantam dalam nama Yesus dan ternyata budubrak, dia ketakutan. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala bukan Tuhan. Saya memperdengarkan puisi itu kepada kami, lalu kami amati dari kalimat-kalimatnya. Sebelum kita menjelaskan kalimat puisi tersebut, di situ ada hukum yang dijelaskan oleh ulama tentang hukum riddah, hukumnya orang yang murtad. Jika ada orang yang asal beragama Islam kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa, bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, kalau mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu dikasih, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya kalau dalam negeri Islam. Karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja.
Beredar video lawas pendeta Luga Tambunan tantang Tuhannya orang Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Yesus Kristus. Dirinya menyebutkan bahwa hanya dengan nama Yesus setan bisa dihancurkan. Dalam video itu bahkan pendeta Luga Tambunan menyebutkan bahwa Tuhan itu harus diuji kekuatannya dan kekuasaannya. Ia menceritakan sebuah pengakuan bahwa dengan nama Yesus orang kerasukan bisa sembuh. Selain itu dirinya juga mengaku pernah bertarung dengan santri dari Banten. Kemudian pendeta Luga Tambunan mengaku memenangkan pertarungan itu dengan hanya memuji nama Yesus. Selanjutnya pendeta Luga Tambunan juga menyampaikan sebuah tantangan. Ia bertanya apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Ia menentang muslim untuk mengeluarkan setan dari orang yang kesurupan. Dirinya yakin bahwa hanya dengan nama Yesus orang yang kesurupan dapat disembuhkan. Video itu diunggah oleh channel YouTube King of the King TV channel dengan judul Nama Yesus Mengalahkan Kuasa Allah. Sebagaimana dilansir terkini ID pada Senin 28 Maret 2022. Beredar video lawas pendeta Luga Tambunan tantang Tuhannya orang Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Yesus Kristus. Dirinya menyebutkan bahwa hanya dengan nama Yesus setan bisa dihancurkan. Dalam video itu bahkan pendeta Luga Tambunan menyebutkan bahwa Tuhan itu harus diuji kekuatannya dan kekuasaannya. Ia menceritakan sebuah pengakuan bahwa dengan nama Yesus orang kerasukan bisa sembuh. Selain itu dirinya juga mengaku pernah bertarung dengan santri dari Banten. Kemudian pendeta Luga Tambunan mengaku memenangkan pertarungan itu dengan hanya memuji nama Yesus. Selanjutnya pendeta Luga Tambunan juga menyampaikan sebuah tantangan. Ia bertanya apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Ia menentang muslim untuk mengeluarkan setan dari orang yang kesurupan. Dirinya yakin bahwa hanya dengan nama Yesus orang yang kesurupan dapat disembuhkan. Video itu diunggah oleh channel YouTube King of the King TV channel dengan judul Nama Yesus Mengalahkan Kuasa Allah. Sebagaimana dilansir terkini ID pada Senin 28 Maret 2022. Beredar video lawas pendeta Luga Tambunan tantang Tuhannya orang Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Yesus Kristus. Dirinya menyebutkan bahwa hanya dengan nama Yesus setan bisa dihancurkan. Dalam video itu bahkan pendeta Luga Tambunan menyebutkan bahwa Tuhan itu harus diuji kekuatannya dan kekuasaannya. Ia menceritakan sebuah pengakuan bahwa dengan nama Yesus orang kerasukan bisa sembuh. Selain itu dirinya juga mengaku pernah bertarung dengan santri dari Banten. Kemudian pendeta Luga Tambunan mengaku memenangkan pertarungan itu dengan hanya memuji nama Yesus. Selanjutnya pendeta Luga Tambunan juga menyampaikan sebuah